tinggi besar yang dipenuhi dengan bulu, dengan mata hitam kemerahan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Di setiap malam Sabtunya, aku akan menemani kalian dengan cerita-cerita horor. Tetapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Nah guys, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Nah, kali ini aku akan membawakan kisah tentang teror genderuwo. Kisah kali ini diceritakan langsung oleh tetangga aku sendiri. Nah, kita sebut saja nama ibu ini adalah Ibu Eva. Ibu Eva ini sangat menyukai anak-anak. Jadi dia memiliki anak angkat yang bernama, kita sebut saja namanya Dira. Dira ini sebenarnya anak tetangganya juga. Jadi rumah Dira dengan rumah Ibu Eva ini berjarak sekitar 6 rumah saja. Cuman dari rumah satu ke rumah yang lain itu punya jarak, dan diantaranya ada beberapa pohon seperti pohon mangga dan pohon belimbing. Nah, kondisinya rumah Ibu Eva di depan rumahnya itu, di depan halamannya itu ada satu pohon mangga dan ada 2 pohon bunga kenanga. Nah, ketepatan di malam itu, di hari Rabu malam, tepatnya di setengah 11 malam. Jadi kondisinya cuacanya lagi mendung dengan angin yang kencang. Kalian kebayangkan, mendung, anginnya kencang tetapi belum hujan. Tiba-tiba di samping rumah Ibu Eva terdengar suara orang lagi berjalan dengan menyeret-nyeret selopnya. Jadi ada orang berjalan lambat sambil menyeret-nyeret selopnya. Bisa kebayangkan guys, suaranya itu sret, sret, sret sebanyak 3 kali. Karena penasaran, Ibu Eva melihatlah di samping rumahnya itu ada apa. Dia lihat. Dan kalian tahu guys, itu tidak ada apa-apa. Tapi saat itu Ibu Eva masih berpikiran positif, masih berpikiran bahwa itu mungkin angin yang sedang menyapu sampah. Kadang kan ada sampah yang terbawa angin yang bunyinya juga sama, seret-seret gitu kan guys. Oke? Selang beberapa waktu, bunyi itu kembali terdengar. Tetapi ini lebih kuat. Jadi orang, seperti suara orang berjalan sambil menyeret-nyeret selopnya 3 kali. Seret, 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 tetapi ini suaranya lebih kuat dan sepertinya sudah sangat dekat begitu. Karena sebelumnya Ibu Eva melihat tidak ada orang sama sekali, dia takut dong, dan dia sudah merasa ini udah tidak benar. Jadi dia langsung masuk ke kamar sambil baca-baca ayat kursi sampai dia terlelap tidur. Nah, keesokan paginya pergilah Ibu Eva ke rumah mamanya Dira untuk menceritakan semua yang terjadi pada malam itu. Udah diceritakannya, berjalanlah hari seperti biasanya. Malam pun tiba. Nah, karena kejadian kemarin malam, takutlah Bu Eva untuk tidur sendirian. Pergilah dia ke rumah mamanya Dira jam setengah 10 malam untuk menjemput si Dira, biar ada kawannya tidur. Pergilah dia ke rumah Dira, cerita sampai jam setengah 11 malam. Kejadiannya selalu jam setengah 11 malam ya guys. Sampai jam setengah 11 malam, tiba-tiba Bu Eva bilang begini, "Yo wes, tak mulai ya." "Ya wes," kata mamanya si Dira. Terus kata mamanya si Dira, "Wani kan budal dewe?" "Ya wani," kata Ibu Eva sambil ketawa. Kalian pasti tahu lah ya, bagi orang Jawa. Pokoknya intinya Ibu Eva pamit pulang dan mamanya Dira tanya, "Ibu Eva berani sendiri enggak?" Terus Ibu Eva bilang, "Berani dong," kita. Oke. Pulanglah Ibu Eva membawa Dira
dengan menggendong Dira di belakang. Karena Ibu Eva ini kan sudah parubaya, dia gendong anak 3 tahun kan jalannya jadi lambat. Jalan lambat, jalan, sampai di pohon mangga. Tiba-tiba ada suara seseorang yang nyiulin dia. Nyiul atau siulin dia gitu. Jadi suaranya seperti ini. Sebanyak 3 kali. Jadi Ibu Eva ini disiulin 3 kali. Dengan keadaan seperti itu, serem dong Ibu Eva karena dia lihat di sekelilingnya itu tidak ada orang. Gak mau lihat ke atas, gak mau lihat kemana-mana, Ibu Eva langsung cepet-cepet jalan pulang membawa si Dira. Tetapi naasnya, ternyata ada barang Dira yang tinggal di rumah si Dira. Pikirannya serba salah tuh. Mau balik dia takut, tapi kalau nggak diambil itu barang penting punya si Dira. Dengan berat hati, Ibu Eva membawa Dira kembali jalan ke rumahnya mamanya si Dira tadi. Bawanya tuh si Dira jalan sampai di pohon mangga. Dia disiram pakai pasir. Bisa kebayang guys, tiba-tiba dia disiram pasir oleh seseorang dari pohon mangga. Dengan rasa ketakutan, Ibu Eva langsung melihat ke arah pohon mangga. Dan kalian tahu apa yang dilihat Ibu Eva? Sesosok tinggi besar yang dipenuhi dengan bulu, dengan mata hitam kemerahan, dan bau banget. Saat melihat itu, sontak Ibu Eva dan Dira langsung lari ngetuk-ngetuk pintu ke rumah mamanya si Dira. Buka pintunya, aku disiram pasir sama genderuwo, kata Ibu Eva seperti itu ke mamanya Dira. Si Diranya udah nangis-nangis. Langsunglah ibunya si Dira, mamanya si Dira bilang, udah masuk, udah malam ini tinggal di sini aja, kata mamanya Dira seperti itu. Pagi pun tiba. Nah, setelah kejadian itu, Ibu Eva langsung meminta tolong kepada tetangga sekitar, warga-warga sekitar untuk mencari orang yang bisa menebang pohon mangga tersebut. Dia pengen pohon mangga itu ditebang. Nah, dapatlah yang bisa menebang pohon mangga tersebut. Dan itu adalah tetangga, tetapi tetangganya agak jauh gitu dari rumah Ibu Eva. Oke, ditebanglah pohon tersebut. Dan tahu kalian waktu ditebang pohon mangga itu mengeluarkan cairan merah. Tapi kita nggak tahu, Allahu a'lam, itu adalah darah atau getah, itu nggak tahu. Sampai selesai pohon itu ditebang, kita tidak tahu. Tapi cairan itu terus keluar. Tidak sampai di situ guys. Setelah Uwa ini menebang pohon, beberapa kali setiap malam dia selalu dimimpikan oleh sesosok yang wujudnya besar, tinggi, berambut yang berbulu banyak tersebut. Dia bilang, kenapa kau tebang rumahku? Berkali-kali dia selalu dimimpikan seperti itu setiap malamnya. Jadi sampai bininya Wawa itu heran, kenapa lah Wawa ini setiap malam selalu ngigo minta tolong sampai ujung-ujungnya dia demam panas. Karena kejadian itu selalu dialaminya setiap malam, mimpi buruk didatengin sama sesosok besar itu yang marah karena rumahnya ditebang. Pergilah Wawa ini ke rumahnya Ibu Eva. Dia ceritakanlah itu semua kepada Ibu Eva, bahwa setelah dia menebang pohon, dia diteror oleh sosok genderuwo ini yang marah karena rumahnya ditebang. Mendengar cerita dari Wawa penebang pohon kalau dia diteror oleh sosok genderuwo yang telah menebang pohon mangga tersebut atau merusak rumahnya, Ibu Eva langsung berpikir dan mencari cara bagaimana agar sosok genderuwo ini tidak mengganggu Wawa penebang pohon itu lagi. Jadi pada saat sore hari,
Nyapulah dia di sekitaran area bekas pohon yang ditebang tersebut. Seperti berbicara gitu, dia bilang, "Aku tidak mengganggu rumahmu. Ini rumahku. Aku pengen rumahku rapi dan terang. Jadi tolong pergi cari rumahmu yang baru yang tidak ada penghuninya. Jangan ganggu lagi di sini." Dalam batinnya, dalam hatinya, Ibu Eva berbicara seperti itu. Setelah kejadian itu, setelah Ibu Eva berbicara seperti itu, tidak ada gangguan lagi ke bapak, ke Wawa penebang pohon ataupun ke Ibu Evanya. Tetapi selang beberapa bulan setelah itu, setelah kejadian itu, Ibu Eva dikabarkan meninggal dunia karena sakit. Kita tidak tahu sakitnya apa, tetapi dikabarkan Ibu Eva meninggal dunia karena sakit. Ya, kita doakan saja semoga almarhumah sudah tenang di sana, segala amal ibadahnya juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian itu, setelah Ibu Eva meninggal, tidak pernah lagi terdengar berita atau cerita dari warga sekitar adanya gangguan-gangguan dari sosok besar hitam tersebut. Jadi sampai saat ini sudah aman. Nah, sampai di sini dulu cerita horor aku malam ini. Kalau kalian suka dengan cerita horor aku ini atau cerita horor aku sebelumnya, boleh komen di bawah ini ya guys. Terus kalau kalian juga pengen ada cerita yang pengen aku ceritain, boleh DM di IG aku atau boleh email ke email yang akan aku sertakan di bawah ini. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.